Kericuhan juga terjadi saat eksekusi lahan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bahkan harus menyemprotkan meriam air untuk membubarkan massa. Bentrok tidak terhindarkan antara polisi dan massa pemilik ruko. Polisi meminta massa yang mencoba menggagalkan eksekusi lahan untuk mundur. Meski mendapat perlawanan dari massa, polisi pun tetap bergerak maju. Mendapat perlawanan, polisi akhirnya terpaksa menyemprotkan meriam air ke arah massa. Penyemprotan meriam air dimaksudkan agar polisi atau agar massa bisa membubarkan diri dan juga situasi kembali kondusif. Diketahui massa berupaya menghalau polisi yang hendak mengamankan proses eksekusi lahan di Jalan Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Mendorong kami semprot dengan HPC air aman, sudah mundur. Ini masa-masanya dari mana aja Pak? Masa tentunya dari keluarganya, dari yang menjaga toko-toko ini. Berapa gedung yang? 9 tambah 1 tambah. Kalau personil yang turun hari ini? 1.000 gabungan. Meski sempat mendapat penolakan, akhirnya proses eksekusi lahan dilakukan dengan menggunakan alat berat. Setelah mendapatkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang pengosongan tanah dan bangunan. Total ada 9 ruko di Jalan Petarani yang dieksekusi meski pemilik ruko mengaku memiliki sertifikat hak milik. Kami melaporkan, kami ini bingung dengan keadaan ini. Kami punya sertifikat, sertifikat pemilik, dan kami pun tidak pernah sekalipun, digugat atau apapun itu namanya di pengadilan. Tiba-tiba kami kasih pemberitahuan untuk dieksekusi. DPR RI seluruhnya kami minta untuk membantu, untuk melakukan rapat dengar pendapat dan membentuk tim pencari fakta sebenarnya apa yang terjadi. Jangan sampai mafia tanah kita mengalahkan hukum kita. Sudah berapa lama kita tinggal itu ruko? Kurang lebih 20 tahun. Oh, 20 tahun Pak ya? Kurang lebih. Kita punya sertifikat Pak? Kami punya sertifikat. Kita pantau jalannya eksekusi lahan yang berujung kericuhan di Makassar. Kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV ada Linda Wirawan dan juga juru kamera Taufik Asdar di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore, Linda, di belakang Anda sepertinya masih ada kendaraan taktis ya. Bagaimana kondisi di sana pasca eksekusi? Tadi sudah merubuhkan satu gedung serbaguna dan juga sudah menghancurkan 2 unit ruko. Saat ini masih ada total 6 unit ruko yang akan dihancurkan oleh alat berat dalam proses eksekusi lahan kali ini. Sebelumnya pagi tadi pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sebenarnya kemudian massa dari para pemilik ruko ini sebelumnya sudah melakukan perlawanan untuk menghentikan adanya eksekusi yang dilakukan pada hari ini. Namun setelah dipukul mundur oleh pihak kepolisian menggunakan meriam air atau water cannon, akhirnya massa berhasil mundur dan akhirnya proses eksekusi lahan sudah mulai dilakukan tadi pagi pada pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan saudara, dari pantauan kami sejauh ini tadi ada 4 alat berat yang disiapkan untuk melakukan proses eksekusi lahan pada hari ini. Saat ini masih ada 1 alat berat yang sedang beroperasi untuk menghancurkan ruko. Dan dari sisa 6 ruko ini saudara, dapat Anda lihat dari tadi dari pantauan kami truk terus berlalu lalang parkir di depan ruko kemudian mengambil barang
barang-barang yang berada di dalam ruko karena menurut keterangan dari para pemilik ruko, mereka ini diberitahu secara tiba-tiba sehingga kemudian baru hari ini mereka bisa mengangkut barang-barang mereka untuk kemudian diselamatkan sebelum akhirnya proses eksekusi berlangsung. Para pemilik ruko juga menyatakan kebingungan karena menurut mereka memiliki sertifikat hak milik dan belum pernah digugat di pengadilan sehingga kejadian ini terjadi sangat tiba-tiba menurut mereka. Total ada sebanyak 9 ruko di Jalan Veterani ini yang akan dieksekusi berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang pengosongan tanah dan bangunan. Dan untuk proses eksekusi lahan yang dilaksanakan pada hari ini, satu jalur Jalan Veterani ini ditutup, saudara. Sehingga kemudian juga bisa kami sampaikan ini menyebabkan kemacetan karena hanya ada sisa satu jalur Jalan Veterani yang dibuka untuk diakses oleh umum. Maidop. Ya, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Taufik Asdar melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.